Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan dan juga menjabarkan penelitian tugas akhir saya, yaitu dengan judul analisis perbandingan kinerja dan teknik ekonomi sistem fotovoltaik bifasial pada kanal air dan pasir di kondisi tropis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rivaldi Santoso dengan NIM 09 2022 0903. Di sini saya melakukan penelitian di Gedung 625 Badan Riset Inovasi Nasional KST B.J. Habibie daerah Serpong. Pada penelitian saya kali ini saya menggunakan dua variabel. Yang pertama menggunakan pasir dan juga air. Nah, untuk yang ada di samping saya ini menggunakan jenis pasir. Jadi dan untuk jenis dari PV itu sendiri itu menggunakan jenis PV bifasial. Jadi PV bifasial ini fungsinya untuk menangkap radiasi matahari dari dua sisi. Jadi yang dari sisi atas dan juga dari sisi bawah. Nah, untuk PV yang saya gunakan ini memiliki spesifikasi daya sebesar 670 W. Kemudian dengan luas dimensi yaitu 2 kali 1 meter. Nah, perbedaannya bifasial dan juga monofasial, untuk bifasial itu sendiri itu menangkap sinar matahari dari dua sisi, dari atas ini dan juga dari bawah. Nah, di bawah ini juga ada sel. Nah, berbeda dengan monofasial. Dari monofasial itu hanya dari satu sisi saja. Kalau misalkan bawahnya itu nggak ada sel sama sekali. Nah, jadi untuk bifasial ini difungsikan untuk memaksimalkan radiasi. Nah, kalau misalkan dari bawah ini memanfaatkan pantulan dari bawah, yaitu albedo. Nah, untuk albedo saya gunakan kali ini itu menggunakan pasir. Nah, kenapa saya menggunakan pasir? Karena saya mengimplementasikannya ke arah wilayah lereng gunung seperti di wilayah Bali, kemudian wilayah-wilayah pegunungan lainnya. Karena memang di wilayah lereng gunung itu banyak sekali pasir yang subur, sehingga menurut saya penelitian saya kali ini cocok untuk diimplementasikan ke arah sana. Pada penelitian saya kali ini untuk luas albedonya sendiri itu sekitar 3 kali 2, yaitu lebih besar dibandingkan dengan PV-nya untuk memaksimalkan radiasi dari atas maupun dari bawahnya. Nah, untuk jenis sensor suhu, nah jadi sensor suhu ini difungsikan untuk mengukur seberapa besar suhu yang ditangkap dari PV ini apabila menggunakan albedo jenis pasir. Nah, di sini bisa dilihat untuk sensornya ditempelkan di sel. Nah, itu dengan jenis RTD 1000, thermocouple RTD 1000. Oke. Variabel yang kedua saya menggunakan jenis air. Jadi jenis air ini saya implementasikan ke arah kanal mounting. Jadi untuk kanal air ini itu biasa diimplementasikan ke arah irigasi di wilayah persawahan pertanian. Nah, fungsinya sendiri itu untuk mengurangi penyerapan air atau evaporasi sehingga tetap air yang pada wilayah irigasi tersebut tetap terjaga dengan ditutupnya PV untuk memaksimalkan daya yang dihasilkan. Kemudian yang kedua itu manfaatnya itu sebagai cooling atau pendingin pasif, di mana untuk PV ini sangat berpengaruh pada suhu. Jadi ketika suhu itu semakin tinggi, otomatis daya yang dihasilkan itu semakin rendah. Nah, dengan adanya air ini itu sebagai cooling sehingga suhu pada PV tetap jaga dan untuk memaksimalkan daya yang dihasilkan dari PV tersebut. Oke. Dan untuk luasnya sendiri itu lebih lebar sehingga lebih maksimalkan daya yang dihasilkan dari PV. Untuk mengukur radiasi yang diterima dari sinar matahari, pada penelitian kali ini menggunakan sensor radiasi yaitu disebut dengan piranometer. Jadi piranometer ini fungsinya untuk mengukur seberapa besar radiasi yang ditangkap dari sinar matahari. Seberapa besar. Nah, untuk maksimalnya sendiri itu sebesar 1000 watt per meter kuadrat. Jadi kemudian komponen selanjutnya itu ada combiner box. Jadi combiner box itu berisi terminal. Jadi terminal ini untuk menyambungkan beberapa konektor untuk mengukur
arus dan juga tegangan yang dihasilkan dari PV. Nah, seperti sini. Nah, di sini untuk isi dari kombiner box itu sendiri berisi terminal kabel-kabel yang untuk menyambungkan dan juga untuk mengukur arus dan juga tegangan yang diserang PV. Oke, bisa dilihat sini. Nah, dan juga untuk kombiner box yang satunya ini itu sama seperti ini, tapi berbedanya kalau yang ini untuk mengukur arus dan tegangan. Cuman kalau yang ini untuk mengukur sebagai tempat dari terminal untuk pengukuran sensor suhu. Gitu. Jadi yang RTD 1000 tadi itu disambungkan di kombiner box yang kedua. Selain mengukur tegangan dan juga arus dan juga suhu dari PV, di sini juga ada weather station. Jadi weather station ini itu difungsikan untuk pengukuran data cuaca. Jadi pengukuran seperti curah hujan, kemudian kecepatan angin, lalu kelembapan, humidity, kemudian embun atau dew point itu diukur menggunakan sensor ini. Jadi pada penelitian saya kali ini saya menggunakan dua parameter, yaitu pada pengukuran curah hujan dan juga kecepatan angin, apakah berpengaruh terhadap daya yang dihasilkan dari PV bifasial kanal air buka pasir. Baik, di sini merupakan wilayah indoor. Jadi wilayah indoor ini terhubung langsung ke wilayah outdoor. Jadi wilayah yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi di wilayah indoor ini berisikan sensor-sensor pendukung, alat-alat pendukung, kemudian monitoring. Nah, seperti contoh misalkan seperti di sini. Oke, jadi di sini ini merupakan petunjuk untuk memudahkan kita dalam pengaturan seperti data logger, kemudian power box, kemudian sensor box yang ada di atas. Seperti ini. Lalu komponen yang saya gunakan pada penelitian saya kali ini itu menggunakan AirSun. Jadi AirSun ini berfungsikan untuk mengukur arus pada PV yang ada di atas dengan spesifikasi sebesar 20 ampere dengan tegangan itu sebesar 50 mV. Oke, perlu diketahui bahwa pada penelitian saya kali ini PV itu menggunakan sistem PV on grid, jadi terhubung langsung dengan PLN. Berbeda dengan off grid yang terhubung dengan baterai. Gitu. Oke, lanjut. Jadi kemudian pada penelitian saya kali ini saya menggunakan data logger. Nah, jadi data logger ini berfungsikan sebagai monitoring dari arus, tegangan, kemudian suhu yang dihasilkan oleh PV, kemudian air temperatur atau suhu lingkungan, sehingga memudahkan kita dalam melihat seberapa besar arus ataupun tegangan ataupun suhu yang dihasilkan dari PV tersebut. Lalu di sini juga ada combiner box. Jadi combiner box ini berisikan MCB DC. Jadi dari PV kemudian terhubung ke bawah, ke monitoring bawah, kemudian langsung ke MCB DC. Jadi MCB DC ini fungsi untuk proteksi sehingga meminimalisir terjadinya konsleting listrik yang awalnya dari PV. Seperti itu. Lalu di sini juga saya menggunakan inverter, microinverter dengan spesifikasi yaitu sebesar 2 kW, yaitu untuk mengubah atau mengonversikan dari DC ke bentuk AC sehingga bisa dimaksimalkan, sehingga bisa digunakan. Seperti itu. Lalu di sini juga ada combiner box. Jadi combiner box ini juga berisikan MCB, tapi MCB yang sebelumnya tadi DC, tapi ini merupakan MCB AC. Jadi MCB AC ini juga berfungsikan sebagai proteksi untuk mengamankan dari bahaya konsleting listrik. Oke. Kemudian ini juga berisikan grounding. Jadi bukan hanya dari sistemnya saja seperti fasanya saja, tapi juga dilengkapi dengan grounding untuk mengurangi atau membuang arus yang tidak terpakai sehingga meminimalisir lagi juga terjadinya bahaya konsleting listrik atau arus bocor dan sebagainya seperti itu. Kemudian di sini juga ada beberapa komputer, kemudian monitoring. Jadi untuk semua pengolahan data dari suhu, kemudian arus, tegangan yang dihasilkan PV itu ditangkap atau dimonitoring langsung melalui komputer. Jadi nanti ini fungsinya sebagai
monitoring, bukan hanya monitoring saja, tapi juga sebagai tempat pengolahan data. Jadi nanti diolahnya melalui komputer ini. Kemudian di sini juga ada LCD atau monitoring weather station. Jadi ini berisikan data-data dari seberapa besar curah hujan, kemudian kecepatan angin, lalu dew point, lalu humidity atau kelembapan yang sudah dijelaskan sebelumnya dari weather station yang atas tadi. Nah, itu ditangkap langsung dan juga dimonitoring melalui LCD ini, sensor cuaca. Di sini merupakan monitoring yang dihasilkan oleh sensor cuaca dan juga sensor yang dihasilkan oleh PV, baik itu arus, tegangan, juga suhu. Seperti ini misalkan. Nah, di sini yang di depan ini merupakan monitoring dari sensor cuaca. Jadi ini menangkap seperti temperatur, kemudian ada rainfall atau curah hujan, kemudian ada kecepatan angin dan juga pressure. Itu ditangkap dari weather station yang dijelaskan sebelumnya di atas, ditangkap langsung, diintegrasikan langsung melalui komputer. Nah, di sini juga ada grafik. Jadi grafik ini untuk melihat perubahan cuaca per jam, mulai dari jam 00 sampai jam 23.59. Dan kemudian nanti data ini itu diekspor dalam bentuk Excel, nanti kemudian diolah. Nah, bukan hanya dari sensor cuaca saja yang dihasilkan yang juga diolah, tapi juga pada penelitian saya kali ini saya juga mengolah data pada keluaran dari PV. Seperti misalkan ini merupakan grafik performance yang dihasilkan oleh PV pada kanal air dan juga pasir. Jadi nanti data-data ini itu diekspor dalam bentuk Excel dan kemudian nanti diolah untuk melihat perubahan, perbedaan seberapa besar performance dari PV bifacial kanal air dan juga pasir, dan juga didukung oleh sensor cuaca seperti curah hujan dan juga kecepatan angin. Bagaimana perubahan yang dihasilkan? Seperti itu. Cukup sekian penjelasan, penjabaran juga presentasi penelitian tentang PV bifacial pada kanal air dan juga pasir kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.